Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma Duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong sampah. Itu boleh. Boleh. Siapa yang memberikan validasi? Siapa yang punya otoritas? Ayo. Ada seseorang berpaham oones. Kita sama-sama sepakat bahwa memang paham mereka itu memang udah nggak waras lah. Udah nggak waras. Saya sepakat itu. Begini, orang berpaham oones karena Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Orang pahamnya seperti itu tuh. Tetapi dia begitu mengasihi Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus. Dia hidup ingin seperti Yesus hidup. Yesus tidak makan babi, dia nggak makan babi. Yesus memelihara hari Sabat, dia memelihara hari Sabat. Yesus misalnya melaksanakan hukum-hukum Taurat, dia melaksanakan hukum-hukum Taurat. Misal itu. Tapi dia berpaham oones. Dia berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Menurut saya, pemahaman saya, dia akan tetap diselamatkan. Yes, betul. Terus 5 nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia yang menghilangkan itu akan menduduki tempat yang paling hina. Dalam bahasa Yunani adalah elakitos. Itu adalah tempat terhina. Apa tempat terhina itu? Di neraka. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di sorga menaklukkan diri kepada anak. Yang saya dapati anak yang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Dia menerima Yesus sebagai Sang Mesias, menjadikan dia sebagai suri tauladannya, sebagai pemimpin hidupnya, untuk hidup seperti yang diteladaninya, yang diteladani oleh Yesus, tanpa dia nerima Tritunggal. Tanpa dia nerima Tritunggal, konsep-konsep yang seperti itu, Duinatur, begini, keilahian, kemudian kemanusiaan, mumet dia. Kira-kira cukup sampai di situ saja, kira-kira dia diselamatkan nggak? Yes, betul. Yohanes 2 nomor 6, di situ sangat jelas dikatakan, barang siapa yang mengaku dirinya di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nih, ada orang nih, taruhlah namanya Muhammad begitu ya, Muhammad itu orang Muslim gitu. Dia nggak terima itu, saya nggak terima itu Tritunggal itu saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan dia sebagai pemimpin hidup saya, suri tauladan hidup saya. Saya harus jadikan dia sebagai panutan, begitu. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Itu boleh. Boleh. Siapa yang memberikan validasi? Siapa yang punya otoritas? Ayo. Saya itu tidak mau menambah-nambahi apa yang tertulis di sana. Dengan saya memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga, menurut saya ini dalam pengalaman saya, malah banyak orang itu menerima kok. Dia menerima. Gitu loh. Tetapi ketika saya tambah-tambahi dengan tambah-tambahan seperti tadi, oh itu pribadi ilahinya enggak. Pribadi ilahinya enggak ini. Malah orang jadi bingung. Maksudnya pribadi ilahi yang mana gitu.
Nehi nehi merica ketumber jahe. Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24, firman perkataan yang kau dengarkan dari mulutku bukan tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Tapi kalau kamu mirip dengan Tuhan Yesus, hidup taat, tunduk, setia kepada Bapa di surga, maka kamu akan diselamatkan. Nggak peduli kamu nggak ngerti Trinitas kek, nggak ngerti Oneness kek, nggak ngerti. Menurut saya itu nggak masalah, El. Itu pesan itu yang saya sampaikan. Itu boleh. Barang siapa mau nolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebuah program besar untuk menaklukkan dunia di bawah kaki Yesus, dan Yesus sendiri bersama dengan seluruh dunia menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Apakah itu tidak membuktikan bahwa Yesus sampai sekarang sedang menjalankan visi penghambaan kepada Bapa di surga? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di surga, karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di surga. Kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di surga, karena dia menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya secara total kepada Bapa di surga. Saya bilang iya. Yes, betul. Yesus mengatakan, ajaranku ketika aku datang kepada Bani Israel adalah aku mengajarkan diriku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tolong, nomor 13 Anda baca. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus. 18:20. Seorang nabi, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Dan baik, jadi sekali lagi saya katakan ini hanya edukasi, Pak. Tetapi yang saya herankan adalah kenapa seseorang mengatakan itu sesat sementara itu ada di dalam Bible. Lalu ketika mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu terpisah, itu juga disalahkan. Sebenarnya dibilang terpisah juga benar. Itu boleh. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidaklah mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian wahai Bani Israel muridku akan mengenal mereka. Kan begini, bahwa Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada dia. Ketika saya mengatakan begitu, banyak orang bilang, oh sesat, saksi Yehova katanya. Berarti Tuhan Yesus saksi Yehova ini kalau begitu. Nehi merica ketumber jahe. Apa segala macam. Maksud saya begini, ketika Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, apakah Tuhan Yesus sesat di situ? Nehi merica ketumber jahe. Malah banyak orang itu menerima kok. Dia menerima. Gitu loh. Tetapi ketika saya tambah-tambahi dengan tambah-tambahan seperti tadi, oh itu pribadi ilahinya enggak. Pribadi ilahinya enggak ini. Malah orang jadi bingung. Yes, betul. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup di dalam kamu. Dan kamu pun akan hidup. Kata Yesus, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada dia. Dia hidup seperti Kristus hidup. Saya berani mengatakan dia akan diselamatkan.
tanpa dia harus rumet-rumet mikirin Tritunggal, tanpa mikirin hipostasis tunggal. Menurut saya loh. Iya. Yes, betul. Siapa yang memberikan validasi? Siapa yang punya otoritas? Ayo, kalau kita ingin kemudian mendudukkan perkara kebenaran itu, meninggalkan doktrin, dogma, dan menggunakan akal serta pewahyuan. Saya kira begitu, Bung. Sederhana. Ini 3 SKS kalau di dalam pelajaran Kristologi. Silakan. Hidayah itu ketika Anda masuk ke Islam, semua dosa-dosa yang lalu-lalu pernah Anda lakukan terhapus bersih seperti bayi yang baru lahir, dan amalan atau perbuatan baik yang pernah Anda lakukan pada saat masih Kristen itu tetap dicatat sebagai kebaikan. Oke, telunjuknya yang kanan simbol tauhid menunjuk ke atas angka 1. Tuhan kita satu, ya ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sah. Sahabat-sahabat sekalian, ada ini sudah menjadi seorang muslim. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada saudara-saudara, kalau kalian punya giroh, kalian punya semangat membela dinul Islam, mari silakan ambil bagian. Karena kekurangan dananya itu masih sekitar 9% lagi. Teman-teman silakan, kalau ada teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Ya, puji Tuhan teman-teman.